Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Hardianti. Perkenalkan, nama saya Fiza Destiana. Perkenalkan, nama saya Dati Nurhasana. Kali ini kami akan memaparkan isu kontemporer tentang proxy war. Pertama, kita akan membahas menggunakan metode pentahelix yang akan dipaparkan oleh Mbak Dati Nurhasanah. Silahkan Mbak Dati untuk memaparkan. Terima kasih, Mbak Ajeng. Analisis isu kontemporer dengan metode pentahelix. Untuk isu kontemporer nomor 1 yaitu hate speech, ujaran kebencian pada pemerintah. Secara government, dia penyebab isunya yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak konsisten. Secara akademik, masih kurangnya peranan akademisi ahli IT dalam menampik isu-isu negatif di media massa. Secara bisnis, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini banyak yang tidak pro terhadap pengusaha non-pemerintah. Secara community, beberapa lembaga, masyarakat, ormas yang mengambil keuntungan terhadap pemerintah dan masyarakat ketika adanya ketidaksinambungan antara pemerintah dengan masyarakat. Serta penyebab itu secara media, masih banyaknya penyebaran berita hoax pada media sosial yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap pemerintah. Selanjutnya, untuk isu kontemporer penyebaran hoax konspirasi COVID-19 pada masyarakat. Secara government, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih belum merata dan tidak sesuai dengan sasaran. Dan secara akademik, penyebab isunya itu yaitu kurangnya pengetahuan umum masyarakat mengenai COVID-19 yang beredar. Secara bisnis, kabar atau berita yang beredar menjadi konsumsi publik yang dimanfaatkan dalam berbisnis. Dan secara habis itu community. Dan secara community, beberapa lembaga masyarakat ormas yang mengambil keuntungan terhadap kabar atau berita yang beredar dan belum terbukti kebenarannya. Dan secara media, masih banyaknya penyebaran berita hoax pada media sosial yang mempengaruhi masyarakat. Ya. Untuk isu kontemporer kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap peristiwa radikalisme dan terorisme di Indonesia, penyebab isu secara government, pendapatnya opini bahwa tindakan radikalisme dan terorisme di Indonesia diciptakan oleh pemerintah untuk mengalihkan isu yang ada dalam pemerintah. Isu lain. Terus kalau secara akademik, penyebab isunya itu yaitu tidak adanya batasan dalam lingkup akademik pada kegiatan radikalisme dan terorisme. Dan penyebab isu secara bisnis, masih banyak pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari kegiatan radikalisme dan terorisme. Dan penyebab isu secara community, tumbuhnya pandangan masyarakat terhadap kegiatan radikalisme dan terorisme pada ormas tertentu. Serta penyebab isu secara media, kurangnya pengawasan terhadap pencegahan dan pemberitaan dan postingan yang berkaitan dengan tindakan radikalisme dan terorisme sebagai bahan keuntungan mereka. Oke, selanjutnya setelah kami diskusi hasil dari 3 isu tadi, dengan metode USG kami menentukan salah satu isu yang memang sesuai dengan USG, urgency, seriousness, dan grow itu adalah penyebaran hoax konspirasi COVID pada masyarakat dengan total skor 14. Next. Lalu, kami analisis kembali dengan menggunakan Fishbone, yaitu penyebaran hoax konspirasi COVID pada masyarakat, yaitu pertama ada money, bayaran untuk pelaku yang menyebarkan hoax, lalu mengakses dan menyebarkan hoax itu tidak memerlukan biaya. Kemudian metodenya, berita hoax itu mudah disebarkan, tidak ada kewajiban untuk mengecek kebenaran informasi atau berita yang beredar. Lalu hoax pun juga mudah diakses banyak orang melalui media. Mainnya yaitu kurangnya masyarakat untuk bertindak kritis karena rendahnya kualitas pendidikan.
Lalu masyarakat juga mudah percaya, tidak mengecek kebenaran berita, dan kurangnya minat membaca berita dengan tuntas. Dan masyarakat juga suka dengan berita viral. Lalu message-nya itu yaitu ada buzzer, lalu beragam jenis media, pemberitahuan biasanya tidak sesuai, seperti judul dan isi tidak sinkron. Lalu environment atau lingkungannya, yaitu kumpulan kelompok atau media sosial juga ruang lingkupnya banyak karena banyak penggunanya. Selanjutnya analisis SWOT yang akan dipaparkan oleh Teh Akliza, silahkan. Kemudian kami menganalisis dengan menggunakan metode SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatannya di sini yaitu diterapkannya UU ITE pada pelaku penyebar hoax, sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penyebaran hoax. Kemudian ada pembatasan informasi pada situs atau web yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian ada juga menyediakan website layanan pengaduan tentang konten atau berita hoax. Kemudian ada memiliki rasa persatuan yang kuat. Selanjutnya, kalau dari segi weakness atau kelemahan, yaitu mudah berbagi informasi, masih malasnya mencari informasi yang valid, kemudian minat membaca masyarakat yang masih kurang, kemudian untuk opportunity atau kesempatannya, masyarakatnya akan semakin sadar akan bahayanya hoax, tingginya rasa persatuan untuk melawan pemecah belah, dan memperbaiki regulasi pemberantasan hoax. Kemudian untuk dari threat-nya atau ancamannya, banyak pemecah belah, kemudian masih banyaknya pihak yang mengambil keuntungan. Kemudian dari segi strategi penyelesaian masalahnya, ada alternatif penyelesaiannya yaitu tindak tegas terhadap penyebar hoax atau fake news yang masih banyak beredar di masyarakat. Kemudian untuk tahapan setiap alternatifnya bisa memberikan edukasi menggunakan medsos pada masyarakat, meningkatkan kapasitas literasi digital pengguna medsos, kemudian menyediakan website aduan konten atau hoax, kerjasama patroli cyber, dan kerjasama penanganan tindak pidana cyber. Untuk hasil yang kita harapkan, yaitu memiliki rasa persatuan untuk melawan pemecah belah, memperbaiki regulasi pemberantasan hoax. Kemudian dari pihak yang diharapkan bisa melakukan itu yaitu pemerintah. Lebih rincinya yaitu Kemenkominfo, Polri, Badan Cyber, dan Sandi Negara. Kemudian yang kedua, menggunakan akses media sosial secara produktif dan cermat. Untuk tahap setiap alternatifnya, masyarakat diharapkan berpartisipasi secara aktif menjadi agen pemutus rantai hoax itu sendiri. Yang selanjutnya, membangun dan mengembangkan literasi digital kepada anak, saudara, dan lingkungannya. Hasil yang diharapkan yaitu mengelola informasi disertai dengan kemampuan untuk mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasinya agar tidak terjebak dalam rantai penyebaran hoax. Pihak yang diharapkannya yaitu media dan masyarakat. Oke. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.